Bayang-bayang Perang Badar, luka lama dan bara dendam. Perang Uhud, salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam, tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Perang Badar. Kemenangan gemilang kaum Muslim di Badar meninggalkan luka mendalam bagi kaum Quraisy, penguasa Mekah yang berpengaruh. Dendam membara di hati mereka, menanti saat yang tepat untuk dibalaskan. Kekalahan telak itu juga mencoreng harga diri mereka, yang selama ini diagung-agungkan di Jazirah Arab. Api permusuhan berkobar menunggu percikan untuk membakar kembali. Hubungan kaum Muslim dengan kaum Quraisy di Madinah juga semakin memanas. Keberadaan kaum Muslim yang kini semakin kuat dan terorganisir dipandang sebagai ancaman bagi hegemoni Quraisy di wilayah tersebut. Ketegangan meningkat dan aroma peperangan semakin tercium. Kaum Quraisy tak tinggal diam. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghancurkan kaum Muslim. Pembalasan dendam atas kekalahan di Badar menjadi tujuan utama, sekaligus upaya untuk memadamkan cahaya Islam yang semakin terang. Di tengah situasi yang semakin genting, Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka tahu pertempuran besar tak terelakkan. Uhud, sebuah bukit di pinggiran Madinah, akan menjadi saksi bisu pertempuran yang akan menentukan nasib Islam. Genderang perang ditabuh, persiapan menuju Uhud. Kabar tentang rencana balas dendam Quraisy sampai ke telinga Rasulullah SAW. Beliau pun segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Berbagai pendapat mengemuka, ada yang menyarankan untuk bertahan di Madinah, ada pula yang memilih untuk menyambut musuh di luar kota. Setelah melalui pertimbangan matang, diputuskan untuk menghadapi pasukan Quraisy di luar Madinah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk melindungi kaum wanita, anak-anak, dan orang tua yang berada di Madinah. Semangat jihad membara di dada para sahabat. Mereka berlatih keras dan mempersiapkan persenjataan seadanya. Kaum Muslim meskipun jumlahnya lebih sedikit memiliki semangat juang yang tinggi dan keyakinan teguh akan pertolongan Allah SWT. Di sisi lain, kaum Quraisy datang dengan pasukan besar dan lengkap. Mereka membawa 3.000 prajurit, 700 diantaranya mengenakan baju besi, 3.000 unta dan 200 ekor kuda. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang berpengalaman dalam peperangan. Genderang perang telah ditabuh. Kedua pasukan bersiap untuk saling berhadapan di medan Uhud, medan yang akan menjadi saksi bisu pertempuran dahsyat antara kebenaran dan kebatilan. Di bawah panji Nabi, strategi dan formasi kaum Muslim. Pasukan Muslim meski kalah jumlah, memiliki semangat juang tinggi di bawah komando Rasulullah SAW. Beliau menyusun strategi perang dengan cermat, menempatkan para pemanah terbaik di Bukit Rumat dipimpin Abdullah bin Jubair. Formasi perang pun disusun rapi. Barisan depan dikawal para sahabat pemberani seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang disegani. Rasulullah SAW sendiri berada di tengah, memberi semangat dan arahan kepada pasukannya. Instruksi tegas diberikan kepada para pemanah di Bukit Rumat. Tetaplah di posisi kalian. Jangan tinggalkan tempat ini walau kami menang atau kalah. Kalian adalah benteng terakhir kami. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Muslim bertempur dengan gagah berani. Pedang-pedang beradu, anak panah melesat, dan pekikan takbir membahana di langit Uhud. Serangan kilat pasukan berkuda Khalid, titik balik pertempuran. Di awal pertempuran, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Kemenangan seolah di depan mata. Namun, situasi berbalik cepat. Pasukan berkuda Khalid bin Walid yang terkenal akan strategi perangnya melancarkan serangan kilat dari arah belakang. Sebagian besar pemanah Muslim tergiur harta rampasan perang meninggalkan pos mereka di Bukit Rumat. Mereka mengabaikan instruksi Rasulullah SAW. Padahal, posisi mereka sangat strategis untuk menghalau serangan musuh. Kesempatan ini tidak disia-siakan Khalid. Dengan cepat, pasukan berkuda Quraisy bergerak menuju Bukit Rumat yang kini kosong. Dari ketinggian, mereka menghujani pasukan Muslim dengan anak panah. Serangan tiba-tiba ini membuat pasukan Muslim kocar-kacir. Formasi mereka buyar. Banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur dengan gagah berani. Section 5, Euforia kemenangan semu saat Bukit Uhud jadi saksi. Meninggalkan Bukit Rumat adalah kesalahan fatal. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna seketika. Pasukan Muslim terdesak. Rasulullah sendiri terluka parah. Pipi beliau terluka dan gigi seri beliau patah.
Di tengah kekacauan beredar desas-desus Rasulullah SAW gugur. Kabar ini membuat sebagian pasukan Muslim putus asa. Namun Rasulullah SAW, meski terluka parah, tetap teguh dan berusaha membangkitkan semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kekuatan, Rasulullah SAW dan para sahabat yang tersisa bertahan di Bukit Uhud. Batu-batu besar dan tebing curam menjadi benteng alami mereka. Di sisi lain, pasukan Quraisy merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan. Mereka tidak mengejar Rasulullah dan pasukannya yang tersisa di Bukit Uhud. Section 6, hikmah di balik introspeksi dan evaluasi diri. Kekalahan di Perang Uhud menyisakan duka mendalam bagi kaum Muslim. Banyak sahabat terbaik yang gugur sebagai syuhada. Namun di balik duka itu, Allah SWT menurunkan hikmah dan pelajaran berharga. Perang Uhud menjadi momentum introspeksi. Kekalahan ini terjadi karena sebagian kaum Muslim terlena dengan harta rampasan perang dan tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 152. Dan Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu, ketika kamu menghancurkan mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih pendapat tentang perintah itu, untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud dan kamu mendurhakai perintahnya. Ayat ini menjadi teguran keras sekaligus pengingat bahwa kemenangan dan kekalahan datangnya dari Allah SWT. Ketaatan kepada pemimpin dalam suatu verses unjing tameng berari madrasah. Section 7, teladan keteguhan hati para syuhada yang menggetarkan jiwa. Di balik duka dan kepedihan, Perang Uhud mencatatkan kisah-kisah keteguhan hati dan keberanian para sahabat Rasulullah SAW. Kisah-kisah yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Salah satunya adalah kisah Mus'ab bin Umair, pembawa panji perang kaum Muslim. Ia gugur sebagai syuhada saat melindungi Rasulullah SAW dari kepungan musuh. Keteguhan hatinya dalam mempertahankan panji Islam hingga titik darah penghabisan menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Ada pula kisah para sahabat Ansyar, penduduk Madinah, yang dengan tulus ikhlas menolong dan melindungi kaum muhajirin, kaum Muslim dari Mekah. Mereka rela mengorbankan harta benda bahkan nyawa mereka demi membela agama Allah SWT. Kisah-kisah heroik dan mengharukan ini menjadi bukti nyata betapa besarnya cinta dan pengorbanan para sahabat kepada Allah SWT. Section 8, pelajaran abadi dari Bukit Uhud, refleksi untuk masa depan. Perang Uhud mengajarkan kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Kemenangan tidak selalu diraih dengan mudah. Terkadang Allah SWT menguji hambanya dengan kekalahan untuk mengukur keimanan dan keteguhan hati mereka. Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Ketidakpatuhan sebagian pasukan Muslim terhadap instruksi Rasulullah SAW berakibat fatal. Perang Uhud juga mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan pengorbanan. Para sahabat Rasulullah SAW menunjukkan teladan bagaimana mereka rela mengorbankan segalanya demi membela agama Allah SWT. Section 9, warisan Uhud, mengukir makna ketabahan dan keikhlasan. Perang Uhud bukanlah kekalahan, melainkan ujian untuk menguatkan tekad dan mengukuhkan keimanan. Uhud adalah warisan berharga yang mengajarkan kita tentang makna ketabahan, keikhlasan, dan kesetiaan. Kisah-kisah heroik dan mengharukan dari Perang Uhud akan selalu menginspirasi generasi demi generasi. Semangat juang, keteguhan hati, dan pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW akan terus dikenang sepanjang masa. Uhud bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Uhud adalah bukti nyata bahwa dengan iman, ketaatan, dan persatuan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan meraih kemenangan hakiki.